Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan, Mas, Mbak, Bung, saudara, saudari, pokoknya semuanya deh yang ada di Lampung khususnya, dan Anda yang ada di Indonesia, pelosok manapun. Di sini saya sedang berada di perpustakaan dan ruang temu baca di Batara Nila. Ya, saya ingin membahas satu segmen ini. Topiknya adalah Q&A, ya, question and answer dari saya tentang apapun itu seputar tentang anak dan anak usia dini pastinya sesuai dengan bidang saya, dan juga apapun yang terkait dengan bagaimana sih manajemen di dalam pendidikan. Ya. Oke. Di sini ada beberapa buku referensi yang menurut saya cocok sekali dengan satu pertanyaan yang datang dari rekan sejawat saya. Rekan sejawat saya beberapa hari yang lalu ketika upacara kemerdekaan HUT RI di lapangan upacara pastinya selesai itu, beliau bertanya, "Mbak, anakku di sekolah lebih pilih diam, kemudian mengerjakan pekerjaan tugasnya juga dengan tanpa ada suara. Lalu kalau di rumah Ananda ini ceria kok, mau bicara, tapi kalau di sekolah betul-betul tutup mulut." Ya, teman saya tuh tanya, kenapa ya? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Bagaimana saya harus bersikap? Karena teman saya ini adalah orang tua murid. Oke. Kita akan coba bahas ya. Menarik banget. Tapi sebelum membahas ke sana, ini penting sekali buat teman-teman, siapapun Anda, misalnya karena ngerasa saya kan tidak mempelajari bidang itu, ngapain lah saya beli bukunya atau ngapain saya belajar. Tapi saya pikir ini harus dimulai. Para orang tua wajib tahu. Salah satunya adalah mengetahui tentang perkembangan anaknya, ya, developmentally appropriate practice. Jadi kalau teorinya itu luas sekali, banyak banget, dan mungkin kalau misalkan kuliah sampai S2 sampai S3 ya akan terus berkembang. Tapi yang jelas dalam hal ini saya ingin memberi informasi kepada teman-teman yang mungkin tidak berada di bidang pendidikan anak usia dini, atau kalaupun yang nonton juga orang PAUD, nanti boleh dikonfirmasi ya, boleh dikritisi kalau saya salah. Jadi yang namanya anak usia dini, pointer kita adalah anak itu berada di usia dini. Maka kita harus tahu usia dini maksudnya usia berapa gitu ya. 0 sampai 6 tahun itu masuk kategori usia dini di negara kita secara regulasi. Tetapi kalau melihat potret dari psikologi perkembangannya, bisa sampai usia 8 tahun yang masuk kategori usia dini. Nah, itu dulu. Kemudian kalau tadi teman saya ini anaknya di kelompok B. Kelompok B berarti bisa saya bilang usianya sudah masuk rentang 5 sampai 6 tahun gitu ya. Kemudian kenapa masih diam? Oke. Kita lihat dulu nih. Ini ada banyak sisi sebetulnya. Pertama, apa yang sudah dilakukan pihak sekolah atau orang tua gitu ya. Nah, keduanya ini harus saling bersinergi. Saya kasih contoh begini. Ketika saya menjadi kepala sekolah atau menjadi tim guru di tahun 7 tahun 8 tahun yang lalu, di sana lembaga saya di sekolah saya ini menerapkan diagnostik awal, atau kalau sekarang juga sudah ada program pemerintah yang sebetulnya menyarankan ya, menganjurkan seluruh sekolah PAUD, TK, RA dan sejenisnya itu melakukan diagnostik awal. Untuk apa? Memotret anak-anak usia dini ini yang masuk ke sekolah itu berada pada kesiapan mentalnya seperti apa, kesiapan fisik motoriknya bagaimana, kesiapan bahasanya seperti apa, dan seluruh kesiapan aspek-aspek perkembangannya. Itu penting sekali. Kenapa? Makanya 2 minggu pertama harusnya menjadi masa melihat ya, memotret perkembangan anak itu datang ke sekolah.
Kalau sekarang kan kita mengenal istilah ospek atau mungkin pengenalan sekolah. Ya menurut saya pribadi ya jujur, pengenalan sekolah itu ya skupnya tidak terlalu signifikan yang dibutuhkan anak ya. Tapi harusnya sekolah mengenal siapa anak yang masuk ke sekolah itu. Jadi harusnya bukan pengenalan sekolah, bukan masa pengenalan sekolah atau masa orientasi sekolah, tapi harusnya masa sekolah mengenali siapa anak yang akan mereka ajarkan atau mereka didik. Nah itu menurut saya 2 minggu pertama sekali adalah masa yang sangat penting untuk melakukan diagnostik awal. Dari sana kita tahu, oh ternyata anak ini tidak terlalu begitu menyukai keramaian misalnya. Maka nanti treatment yang akan diberikan guru seperti apa? Karena setiap anak sangat unik dan pembelajaran di lembaga PAUD itu sangat individualistik sekali gitu ya. Individualistik maksudnya apa? Jadi setiap anak beda-beda nih, guru-gurunya akan beda. Enggak, kita tahu, oh si A nyamannya diberi pendekatan seperti ini, maka itu yang harus guru lakukan. Oh anak si B nyamannya senang dengan seperti ini, maka pendekatannya begitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh sekolah, para guru, dan mungkin di coaching ya, di mentoring oleh para kepala sekolah gitu. Kemudian bagaimana peran orang tua di rumah? Ini juga menurut saya banyak sekali orang tua, pengalaman saya sebagai fasilitator, sebagai asesor, atau mungkin ketika saya jadi pelatih gitu ya, saya keliling ke beberapa sekolah, hampir semua orang tua itu menuntut karena merasa, oh kan saya sudah bayar mahal nih ke sekolah ini, maka ya sudah seharusnya sekolah memberikan yang terbaik, terus saya hanya menjadi orang yang menuntut. Nah, itu banyak sekali yang saya temukan di lapangan ya, dan saya harap Bapak Ibu yang nonton tidak seperti itu. Nah, bagaimana peran orang tua di posisi ini? Bisa saya katakan, Bapak Ibu harus sama-sama aware. Jadi kalau misalnya mengantar anandanya ya, mengantar anaknya ke sekolah, jangan cuma diantar terus dadah, oke, bye, pergi. Tapi luangkanlah waktu sejenak untuk mengamati 30 menit pertama Ananda berada di sekolahnya. Contoh, ketika misalnya naik kendaraan mobil gitu ya, turun dari mobil, seperti apa ekspresinya? Disambutkah oleh guru-gurunya? Kalau disambut, bagaimana dia mengekspresikan dirinya ketika disambut? Itu Bapak Ibu harus melihat. Kemudian ketika dia melangkah ke sekolahnya, seperti apa dia? Nah, tapi itu semua balik lagi. Kalau saya bisa mengatakan, ketika kita flashback mundur sebelum Ananda itu berangkat ke sekolah, Bapak Ibu, dia bangun tidur pertama kali, apa yang terjadi? Happy kah? Bangunnya nangis kah? Atau dipaksa bangun kah? Atau ditanya, kamu hari ini mau berangkat ke sekolah? Atau jangan-jangan, kamu harus berangkat ke sekolah hari ini? Itu beda ya. Nah, seperti itu yang bisa saya kasih pengantarnya. Nah, jadi bagaimana tadi perannya tetap harus dari dua sisi, dari sekolah maupun dari orang tua. Lalu gimana treatmentnya? Sabar dulu, akan ada segmen kedua karena saya akan cerita di sana. Kebetulan saya punya murid yang seperti itu. Oke, begitu dulu ya Bapak Ibu. Bye. Assalamualaikum.